Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Komputer. Nah, kali ini Catatan Komputer itu hadir dengan video baru. Nah, kita sekarang ini akan membahas atau mempraktekkan bagaimana sih membuat skrip bahasa pemrograman Python ya. Kita akan menggunakan Google Collaboratory. Sebenarnya banyak sekali text editor untuk bahasa pemrograman Python ya. Salah satu contohnya adalah Jupyter Notebook, PyCharm, kemudian dari Python-nya sendiri ada ya, kemudian ada VS Code gitu. Dan ini yang akan kita gunakan adalah dari Google sendiri ya, googleresearch.com gitu ya. Nah, ini yang tampilan awal ini adalah sebenarnya Google Drive gitu ya, Google Drive dari drive saya. Kenapa saya tampilkan ini? Ya karena begini, salah satu alasan kenapa saya menggunakan Google Collaboratory ya, termasuk maksudnya text editor dari Google Collaboratory untuk script program Python, itu salah satunya adalah ini keuntungannya ya. Sintaks atau file yang kita buat untuk membuat script program bahasa pemrograman Python itu secara otomatis akan tersimpan di Google Drive kita. Seperti ini contohnya ya, seperti ini contohnya. Ini ada nih, nanti akan secara otomatis loh dia membuatkan folder sendiri untuk file-file dari Python kita. Di sini nama foldernya adalah Collab Notebooks ya. Di dalamnya nanti kita bisa isi lagi. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat nih satu sintaks ya, namanya filenya number 1. Tapi coba kita akan buat baru ya. Buat baru bagaimana sih cara menggunakan Collaboratory Google. Pertama, kalau misalnya kita tidak mau langsung mengakses dari Google Drive, ini sebenarnya kan Collab ini kan nanti akan muncul sendiri ketika kita sudah membuat di Collaboratory Google-nya gitu ya, di Collaboratory Google-nya. Makanya di sini kita bisa menambahkan, kalau ini sudah ada ya, kita bisa menambahkan di sini dari new, kemudian more, kemudian ada Google Collaboratory. Maka nanti akan muncul secara otomatis. Tapi kan ini kan akan muncul kalau misalnya kita sudah membuat dari awal gitu ya, dengan menggunakan Google Colab langsung. Nah, kita akan coba untuk pertama membuat dari awal dulu ya. Pastikan kita punya koneksi internet. Jadi nanti kita online ya, ngodingnya itu online. Pertama kita di tab ini, kita ketikkan research.google.com seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di enter, maka nanti akan muncul interface pertama seperti ini. Nah, akan muncul juga dialog box seperti ini ya, pop up seperti ini ya. Ada examples nih, ada contoh-contoh bagaimana sih ngoding programnya ya. Kemudian ada reason ini artinya yang kita kerjakan sekarang ya. Ada Google Drive sendiri, isinya macam-macam ya. Ini tapi prioritasnya adalah dari folder atau file dari Google Colab kita ya, Colab Notebooks tadi ya. Kemudian ada GitHub, ini bisa kita hubungkan ke GitHub, dan ada upload, ini untuk mengupload file script program kita ya. Yang pertama di reason gini. Oke, kita abaikan dulu yang menu-menu di atas. Nah, di sini ada new notebook di sini. Oke, kalau kalian bingung nanti nggak muncul, misalnya nggak muncul seperti ini. Nah, ini ya tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini temanya bisa kita atur. Kalau ini gelap berarti temanya ini. Cara mengaturnya di sini nih. Ya, ada di settings, open settings. Maka nanti akan muncul seperti ini di side-nya sini. Ada theme di sini ya. Adaptive-nya kita klik, maka nanti akan muncul checklist ya. Bukan checklist ya, drop down list gitu. Seperti ini. Ada light, ada dark, ada adaptive. Kita pilih yang light saja biar nanti biar saya juga terbantu untuk lighting kamera ke saya biar nggak gelap ya. Kita kemudian klik save. Nah, maka nanti akan muncul secara otomatis seperti ini. Tampilannya berubah. Oke. Di sini ada welcome to Collaboratory. Oke. Ini artinya interface atau ya interface halaman pertama ya dari Google Collaboratory. Di bawahnya ada menu-menu, ada menu file, ada menu edit, menu view, menu insert, ada menu runtime, ada tools, ada help ya.
Kalau kita klik di filenya, maka nanti akan muncul submenu, ada new notebook untuk membuat notebook baru, open notebook untuk membuka notebook baru, kemudian ada upload notebook. Ini kalau misalnya kita sudah pernah membuat dan kita download, kita upload lagi di sini bisa. Kemudian save a copy in drive, artinya kita menyimpan salinannya di drive ya, atau ke GitHub atau GitHub Gist ya, atau GitHub di sini. Ada save. Ini biasanya kalau misalnya kita online secara otomatis akan tersimpan dia ya. Kemudian ada download. Nah, download ini ada dua versi nih ekstensinya, ada IPYNB, ada PY ya. Nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhannya. Kemudian ada print. Ini untuk menu file. Kemudian ada menu edit ya, bisa kita explore sendiri nanti ya. Kemudian ada menu view untuk melihat ya. Kemudian menu insert. Kemudian runtime. Nah, di bawahnya ada panel nih ya. Panel dari table of contents ya. Ada getting started, ada data science, ada machine learning, ada more resources. Artinya di sini disediakan source atau sumber-sumber terbuka untuk bisa kita pelajari. Gitu ya. Kemudian ini tampilan awalnya, di sini ada plus code ya. Artinya kalau plus code ini berarti kalau kita klik nanti di bawahnya sini, paling bawah sini nanti akan muncul, nah seperti ini ya, muncul sel baru untuk membuat coding, atau plus text sama ya, muncul sel baru untuk mengetikkan teks di sini. Oke, ini sama, nanti tetap akan muncul ketika kita membuat tanpa ini ya. Oke, kita langsung saja kita coba untuk ke menu file, kemudian klik new notebook, maka nanti diarahkan ke tab yang baru. Oke, diarahkan ke tab yang baru. Kita tunggu karena prosesnya kalau misalnya internet kita agak lemot biasanya juga cukup lama. Nah, ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Itu untuk text editornya, menunya tetap sama ya. Nah, di sini ada code plus text, yang tadi juga sama ya. Ada code, ada plus text ya. Di sini ada untitled, artinya ini dokumen baru yang belum diberikan judul ya, diberikan judul. Kemudian di sini ada kursor yang aktif, ini artinya sel yang untuk membuat kita, untuk menyediakan sel kosong untuk kita mengetikkan sebuah baris programnya di sini. Oke, nanti kalau misalnya kita sorot antara tepi baris bawah di sini, nah maka nanti akan muncul secara otomatis code dan teks seperti ini. Oke, biar nanti membuat sel baru ya. Jadi kita bisa menuliskan teks, kita bisa menuliskan code ya. Di sini juga table of contents-nya hanya section di sini ya. Kemudian ada formula di sini, variables, kemudian ada files. Oke, nah ini kita beri judul dulu. Namanya di sini adalah misalnya kita akan belajar nomor 1. Itu mudah-mudahan ini nanti berlanjut ya. Hello world. Iya, ini adalah kata-kata legendaris dari seorang programmer. Entah itu programmer apa saja, pasti menggunakan hello world. Oke, ini sudah kita save ya. Kalau misalnya kita kembali ke Google Drive, apakah sudah tersimpan atau belum, kita cek ya di sini Google Drive. Tuh, untitled ini nih. Kalau kita refresh, nanti untitled ini akan berubah menjadi ini nih, 1 hello world. Ya, kita coba. Nah, udah belum saya refresh malah udah otomatis ya. Hello world. Kalau ini kita double klik, maka nanti akan muncul seperti ini. Isi di dalam hello world ini. Ya, pertama membuat sintaksnya. Oke, membuat sintaks. Kalau di dalam bahasa pemrograman Python ini sangat simpel ya. Kita akan mengetikkan misalnya hello world seperti ini. Kita akan mencetak hello world seperti ini ya. Kita tinggal gini, print, oke, buka kurung, kita update menggunakan tanda petik 2 atau double quotes seperti ini. Sesimpel ini. Ini kalau kurang besar saya besarkan coba ya, dari sini tap. Nah, ini ya, hello world seperti ini ya. Maka nanti yang akan dicetak adalah ini nih, yang diupdate oleh tanda petik 2. Oke, hello world-nya akan dicetak atau ditampilkan. Kenapa? Karena ini string ya, di dalamnya string ini kita akan mencetak string, tipe data string ini. Oke, kita coba. Caranya adalah di sini. Bisa langsung klik di sini atau bisa klik di runtime nih ya. Runtime. Oke. Runtime di sini ada run all. Kalau misalnya kita punya beberapa sel yang sudah kita buatkan programnya ya. Oke, kemudian nanti di sini akan muncul nih ada tanda panah ke atas, artinya kita bisa mengatur posisi sel. Mau ditaruh di baris kedua, ketiga, keempat gitu ya. Di sini nih.
Kemudian ada copy link to cell, artinya kita bisa mengcopy dari link ini ya. Kemudian ada komentar. Komen ini untuk ya, komentar ini berbeda ya dengan komentar yang ada di dalam cell ya. Komentar ini adalah untuk mengkomentari apa ya, filenya gitu ya, bukan script programnya. Kemudian ada settings untuk editornya. Kemudian ada apa nih, mirror cell, artinya ya kayak kaca ya. Dan ini untuk delete ya, delete cell, artinya kalau misalnya kita tidak membutuhkan cell ini, kita bisa delete seperti ini. Kemudian ada more all action di sini ya. Kalau diklik ya, ini sama ya menu-menunya, select cell, copy cell, cut cell, add a form. Oke, kita lanjut kembali ke sini, ke print ini ya. Kita coba klik yang ini ya, run cell. Maka yang dicetak adalah nanti adalah agak lama ini karena saya besarkan apa ya. Kita tunggu ya, kita tunggu prosesnya agak lama kalau yang awal-awal seperti ini. Atau mungkin karena saya besarkan ini tampilannya. Tapi seharusnya tidak terlalu bermasalah ya. Ini ya, sedang proses inisialisasi ini. Oke, connected to, maka nanti dia akan di print. Nah, ini sudah dicetak hello world ya. Berarti kalau misalnya ada perintah print artinya untuk mencetak. Sama kayak misalnya di dalam bahasa pemrograman C++ itu ada namanya perintah print ya. Print seperti itu. Oke, lalu ada misalnya kita coba lagi. Kita akan membuat tipe data string, judulnya catatan computer. Nah, seperti ini. Kita akan mencetak catatan komputer. Apakah bisa dicetak langsung dengan run cell seperti ini? Kita coba ya, kalau misalnya tidak ada perintah print di sini yang kita tambahkan. Apakah catatan komputer ini akan dicetak? Nah, kalau misalnya kita soroti di sini sudah ada statementnya nih. Statements, ini artinya statementnya. Statements must be separated by new lines or semicolons computer. Ya, semicolons is not defined. Oke, kita coba aja. Nah, syntax error ya. Syntax error. Invalid syntax, artinya sintaksnya tidak sah gitu ya. Tidak benar. Di mana? Di line 2 nih, ada keterangannya. Oke, di line 2 berarti 1, 2 yang ini nih. Oke. Berarti kita harus menambahkan begini. Ini kita close. Menambahkan di sini. Sama ya perintahnya, print. Seperti ini, buka kurung. Nah, ditambahin seperti ini. Di belakangnya juga jangan lupa. Seperti ini. Oke, kita coba. Nah, kan nggak error, langsung jadi hello world catatan computer. Oh ya, sebagai catatan, di dalam bahasa pemrograman, hampir semua bahasa pemrograman itu bersifat case sensitive. Artinya apa itu? Bahasanya itu harus konsisten. Apa yang kita ketik itu harus konsisten ya. Misalnya ada ketentuan juga di sini, printnya itu menggunakan undercase semua ya. Artinya menggunakan huruf kecil semua. Tuh. Kita tidak bisa menggunakan huruf besar atau misalnya huruf besar semua salah satunya. Misalnya kita contoh, kita klik code ya, plus code dari sini. Oke, misalnya menggunakan print seperti ini. Oke, catatan computer. Oke, kita klik run untuk mengeksekusi itu. Nah, sintaks juga error nih ya. Name error, name print is not defined ya, tidak terdefinisi ini ya printnya. Kenapa? Karena dia menggunakan perintah yang hurufnya kecil semua seperti ini. Oke, ini kok bisa? Ini kok bisa bang? Gitu. Bisa, ini kan hurufnya besar ya, karena ini kan string ya, tipe data string, artinya kumpulan dari beberapa karakter yang diupdate oleh tanda petik 2 itu, jadi bisa dicetak gitu. Karakter apa saja yang masuk ke dalam tanda kutip 2 atau double quotes itu akan dicetak. Berbeda dengan ini ya. Kalau misalnya kita ganti printnya ini kita close dulu ya. Kalau misalnya printnya ini kita ganti huruf besar semua, boleh nggak gitu. Kita coba buktikan ya, apakah print ini bermasalah atau tidak. Kita uji coba lagi dengan cara klik run. Error juga ya, artinya memang tidak diperbolehkan menggunakan bentuk seperti ini maupun bentuk sebelumnya. Harus menggunakan bentuk seperti ini. Ini namanya case sensitive ya. Termasuk nanti untuk penulisan variabel, untuk penulisan operator gitu ya. Nah, ini baru bisa dicetak nih ya. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaan dari Google Collaboratory. Sangat mudah ya.
Ini sangat mudah digunakan, filenya juga langsung tersimpan di Google Drive kita. Jadi kalau misalnya kita adalah orang, termasuk saya ya, adalah orang yang cenderung teledor menyimpan sesuatu itu ya di mana saja gitu ya. Jadi berantakan, maka dengan menggunakan Google Colab ini kita akan terbantu untuk manajemen filenya. Langsung disimpan di Google Drive, langsung disimpan di Google Drive. Apakah filenya juga sudah diupdate? Sudah ya, kalau selama kita terhubung dengan internet. Kalau misalnya ini kita tutup ya, kita tutup. Oke, ini juga kita tutup. Sementara di sini ya sudah ada nih ya, 1.hello world, print nama file yang sudah kita buat tadi filenya. Kita buka lagi dengan cara double klik. Teng 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 Aduh, lama ya. Nah, tuh kan, tetap tersimpan dengan baik. Kurang lebih begitu ya penggunaan dari Google Colaboratory untuk menggunakan bahasa pemrograman Python. Sangat simpel, sangat mudah ya. Semoga bisa diikuti. Oke, cukup sekian dulu video dari saya, video tutorialnya. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan ketikkan saja di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.